Fani Alvita Patone 546 2018 034. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri, yaitu perawatan pada bayi baru lahir dengan mata kuliah yang di AMPU Maternity Nursing. Selamat menyaksikan. Selamat siang, apa benar ini dengan Ibu Santi? Ibu Santi, perkenalkan saya perawat Nita, saya yang bertugas di siang hari ini. Sesuai dari verifikasi order sesuai dengan verifikasi order, Ibu baru saja melahirkan ya Ibu? Oh iya betul. Ya, anaknya berjenis kelamin perempuan, benar Bu? Oke Ibu. Ya Ibu, jadi Ibu sesuai hasil pengkajian pada saat melahirkan, bayi Ibu tampak tampaknya mohon maaf Bu, seperti tidak bernafas atau penurunan kesadarannya. Jadi kami mengambil tindakan untuk melakukan resusitasi jantung paru pada bayi Ibu. Nah, ini bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan lagi kesadaran pada bayi Ibu, sehingga bayi Ibu bisa kembali bernafas dengan baik. Seperti itu Bu. Ini memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Oke Ibu, terima kasih. Kalau Ibu bersedia, sebentar saya akan siapkan alatnya dulu, kemudian akan saya lakukan resusitasi jantung paru pada bayi Ibu. Ya, permisi Ibu ya. Oke, untuk langkah pertama, sebelum melakukan resusitasi jantung paru pada bayi yang baru lahir, kita akan mengatur posisi bayi. Pada bagian kepalanya, kita akan posisikan sedikit ekstensi menghadap pada tempat yang memiliki cahaya yang cukup dan hangat. Kemudian tempat resusitasinya datar dan keras yang sudah dialasi dengan kain seperti ini. Oke. Kemudian mengeringkan bayi dari cairan-cairan amnion atau apapun itu seperti ini. Kemudian kita singkirkan kain yang basah. Kemudian apabila terdapat lendir atau air ketuban ataupun cairan lainnya, maka akan kita bersihkan atau akan kita hisap mulai dari mulut kemudian ke hidung. Kita akan hisap menggunakan suction. Kemudian ke mulutnya. Oke. Kemudian kita akan lakukan evaluasi pada bayi. Yang pertama dilakukan yaitu menilai pernapasan bayi. Kemudian kita lihat apakah terdapat pengembangan dada. Kemudian warna kulitnya seperti normal, tidak ada kemerahan atau warna apapun. Kemudian kita dengarkan suara nafas menggunakan stetoskop di seluruh lapangan paru. Oke. Kemudian kita nilai denyut jantungnya dengan mendengarkan irama jantung yang menggunakan stetoskop. Kemudian memberikan perangsang taktil yang aman pada bayi. Caranya yaitu menepuk atau menyentuh telapak kaki bayi seperti ini, atau mengusuk punggung perut pada dada dan ekstremitas. Pernafasan bayi tersenggal setelah diberikan rangsangan yang singkat tadi, segera kita lakukan atau berikan pernafasan buatan atau ventilasi menggunakan oksigen. Sebelum memberikan oksigen pada bayi, pertama kita posisikan kepala bayi sedikit menghadap ke atas atau ekstensi seperti ini. Dibersihkan dahulu dan pastikan jalan nafas bersih. Kemudian kita letakkan sungkup wajah ini atau ambubek ini pada bagian hidung dan mulut seperti ini. Kemudian
lakukan tekanan dengan lembut sambil melihat apakah ada perkembangan pada dada bayi atau tidak. Kita berikan sekali tekanan, kita lihat apakah terdapat pengembangan atau tidak. Kalau tidak terjadi pengembangan, berarti posisinya harus dirubah. Kita naikkan lagi seperti ini, memastikan jalan nafasnya tidak tersengal. Kemudian kita berikan lagi back dan lakukan tekanan yang lembut seperti itu. Kemudian kita evaluasi kembali pernapasan bayi dan denyut jantung setelah dilakukan pemberian oksigen. Oke, untuk pijat jantung sendiri terdapat dua teknik. Yang pertama, meletakkan 3 jari dengan posisi jari telunjuk tepat di atas garis. Kemudian garis ini lurus antara kedua puting susu bayi. Sini garis ini. Kemudian bukan kompresi dengan jari tengah dan jari manis. Ini. Untuk cara yang kedua, menggunakan ibu jari. Ibu jari diletakkan pada dada bayi dengan kedua tangan melingkari dada dan jari tangan menopang bagian belakang bayi. Dan setelah melakukan seperti ini. Oke, kemudian kita akan melakukan resusitasi jantung baru pada bayi. Jika denyut jantungnya kurang dari 80 kali per menit ataupun tidak ada, akan dilakukan penekanan dengan perbandingan antara 3:1, yaitu 3 kali tekanan pada sternum dengan 1 kali pemberian ventilasi. Lakukan seperti ini. Ini dilakukan setiap 2 detik. Nah, kita mulai 1, 2, 3 1 kali ventilasi, kemudian 1, 2, 3 1 kali ventilasi. Lakukan setiap 2 detik. Kemudian evaluasi kembali denyut jantungnya. Oke, ini dilakukan selama 30 siklus. Oke, baik. Kemudian kita akan lakukan evaluasi lagi setiap 3 menit, pemberian ventilasi dan kompresi. Kemudian itu kita nilai pernapasan denyut jantung dan rangka kulitnya. Sekarang saya akan mendengar bunyi denyut jantungnya. Oke, bayi dan denyut jantungnya. Kemudian kita lihat warna kulitnya, apakah terdapat kemerahan atau tidak. Tidak ada ya. Oke, baik. Oke, baik Ibu Santi, saya telah melakukan resusitasi jantung baru pada bayi Ibu dan tidak perlu khawatir, bayinya sudah bisa bernapas lagi dengan baik tanpa ada gangguan lagi. Oke Ibu, nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk mengecek kondisi Ibu dan juga bayi Ibu. Kalau begitu saya pamit, selamat beristirahat, selamat siang Ibu. Oke, selamat siang Ibu, benar ini dengan Ibu Bella. Oke, benar Ibu. Oke, baik Ibu, sesuai dengan verifikasi order bahwa Ibu baru saja melahirkan. Ya benar Ibu, seperti itu? Ya, oke. Untuk itu, saat ini saya akan melakukan perawatan pada bayi Ibu yang baru lahir, yaitu saya akan memandikan bayi Ibu. Nah, ini bertujuan untuk menjaga kebersihannya ataupun untuk membersihkan bayi Ibu dari sisa-sisa darah ataupun cairan setelah dilahirkan. Nah, ini memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik. Kalau Ibu bersedia, saya akan siapkan alatnya dulu Ibu ya. Misi. Oke, baik Ibu, saya sudah siapkan alatnya. Yang kondisi saya pindahkan bayinya ke tempat Ibu ya. Misi Ibu. Oke, sekarang kita buka baju bayi dulu. Oke, kemudian yang harus kita lakukan yaitu membersihkan bagian genital atau kemaluan dari bayi. Ya, kita gunakan kapas yang sudah dibasahi. Kemudian kita bersihkan menggunakan kapas. Bila bayi perempuan, maka bersihkan bagian pubis, labia mayora dan minora, kemudian anus. Apabila bayi laki-laki, kita tarik perkutimnya ke belakang, kemudian bersihkan dulu bagian
bosakannya dan bagian anusnya. Kita bersihkan dari arah depan ke arah belakang 1 kali pakai kapas, lalu diganti. Karena contohnya bayi perempuan, ya kita harus ini terbuang, kemudian perlu lagi terbuang, tertinggi, terbuang. Oke, yang berikutnya menggunakan maslap yang sudah dibasahi dengan air hangat ya, bukan seperti ini dulu. Kemudian kita lap bagian leher, kemudian dadanya langsung ke perut, kemudian bagian ketiak, kemudian tangan, kemudian kita miringkan badannya seperti ini, kemudian paha dan kaki kita bersihkan menggunakan maslap yang sudah dibasahi dengan air hangat. Nah, kemudian untuk mengeramasi kepala bayi, kita menggunakan maslap basah yang akan digosokkan pada sampo. Ya. Kemudian kita seka badan bayi, kemudian kita bersihkan muka. Nah, untuk membersihkan sisa sabun dan sampo pada tubuh bayi, kemudian pindahkan bayi ke dalam bak mandi yang sudah disediakan aman. Kemudian kita letakkan jari di bawah ketiak bayi dan jari di sekeliling bahu. Tangan yang lain menahan bokong dan tungkai kaki. Pindahkan dan kita bersihkan kepala bayi. Usapkan air ke kepala secara hati-hati, jangan sampai kena ke mata atau masuk ke dalam telinga. Kemudian basuh tubuh bagian depan, berturut-turut dari leher, dada, ketiak, lengan, perut, kemaluan, dan paha serta kaki dengan usapan yang lembut sampai bersih. Kemudian kita balikkan badan bayi. Posisikan lengan kiri berada di depan dada bayi dan jari-jari tangan memegang ketiak kanan bayi. Kemudian jari kiri yang memegang ketiak kanan bayi. Kemudian kita balikkan. Lalu basuh punggung, bokong, dan anus bayi secara lembut. Kemudian segera angkat bayi dan letakkan pada handuk yang kering. Keringkan tubuh bayi sampai benar-benar kering. Oke, setelah bayi sudah kering, kemudian kita oleskan minyak telon ke punggung bayi agar hangat dan perut. Kemudian pakaikan topi dan pakaian. Oke, jangan lupa selalu ukur suhu tubuh bayi. Kemudian kita selimuti bayi. Oke, baik. Ibu, ini bayinya sudah bersih, sudah wangi. Silakan apabila ibu mau menyusui. Oke. Ibu, jadi saya sudah melakukan perawatan bayi, yaitu mandikan bayi ibu. Sekarang bayinya sudah tampak lebih bersih dan wangi ya ibu. Oke, nanti saya akan kemari lagi untuk
untuk mengecek kondisi ibu dan bayi ibu. Untuk itu saya akan pamit, selamat beristirahat, selamat siang.